Diperkirakan pelaku lebih dari dua orang dan dalam You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and no surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. pemeriksaan saksi sudah 19 orang saksi kita periksa. Kemudian dari ahli kita jadwalkan minggu depan kita akan periksa ahli dan kemudian kita masih menunggu hasil otopsi dari tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Mawardi, termasuk beberapa dokumen elektronik yang sudah kita lakukan koordinasi penyerahan barang bukti dimaksud ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan analisa lebih jauh terkait dengan dukungan scientific investigation untuk mengungkap kasus dimaksud. Sudah kita identifikasi, sudah kita serahkan semuanya ke Puslapor Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan analisa pengkajian lebih dalam untuk mengungkap fakta peristiwa yang terjadi. Kita mohon doa restunya, semoga tidak dalam waktu yang lama kita berusaha mengungkap kasus dimaksud. Diperkirakan pelaku lebih dari dua orang dan dalam kejadian dimaksud juga terjadi kerusakan di pintu kasir, di mana di dalamnya ada brankas yang juga dibawa oleh pelaku yang berisi uang senilai 309.109.900 rupiah. Ya, jadi itu yang ikut juga dibawa dan juga dilakukan kekerasan pendobrakan terhadap pintu kasir untuk kemudian pelaku bisa masuk ke dalam dan kemudian mengangkut brankas yang ada di dalam ruangan kasir dimaksud. Kita juga lakukan penyitaan terhadap barang bukti troli yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengangkat memindahkan brankas dari ruang kasir ke keluar untuk dibawa oleh para pelaku. Kondisi pada saat kita mendatangi TKP dan melakukan olah TKP, jadi untuk kondisi gudang itu dilapis oleh dua pintu pelapis untuk keamanan. Jadi pintu luar, kemudian pintu yang berada di tengah sebelum masuk ke ruangan kantor. Di pintu bagian depan yang diduga merupakan salah satu pintu akses masuk para pelaku sebelum melakukan aksinya, itu kita temukan dalam kondisi terbuka, sudah terbuka, dan kemudian di pintu akses masuk yang di bagian luar itu kemudian kita temukan ada jendela kecil seperti itu yang juga dalam kondisi terbuka. Jadi untuk akses pintu masuk ini tidak dilengkapi dengan bel, jadi apabila ada pengunjung dari luar itu mereka akan mengetok pintu dan kemudian orang yang ada di dalam ataupun dalam ini satpam itu nanti akan membuka jendela kecil itu untuk mengetahui siapa yang datang, baru kemudian dilakukan pembukaan akses pintu masuk dari yang paling luar. Ya, itu kita pada saat kita mendatangi TKP, kondisi pintu depan sudah dalam keadaan terbuka, kemudian jendela kecil di akses pintu itu juga dalam kondisi terbuka, termasuk pintu yang kedua sebelum masuk ke area perkantoran juga dalam kondisi terbuka. Nanti untuk lebih dalam, lebih detail nanti kita akan update kembali perkembangannya, dan sampai saat ini tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta terus mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, tentunya juga dengan dukungan scientific investigation, dan saat ini untuk tim Resmob Satreskrim Polres Surakarta sedang memburu para pelakunya. Mohon doanya, insya Allah minggu ini bisa terungkap.